Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo, selamat jumpa kembali di channel TWK Gajah Pintar Timbangan. Firman Tuhan pada hari ini yaitu di hari yang ke-225 tanggal 12 Agustus 2024 diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima, yaitu sabda yang memberi hidup. Sebagai note atau ayat hari ini adalah terang itu bercahaya di atas kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itulah bacaan firman Tuhan hari ini. Dan kalau bacaan pagi dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 14 sampai dengan 18, Israel dan Yehuda harus bertobat. Dan sebagai bacaan malam diambil dari kitab Amos pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan 15. Panggilan untuk bertobat. Sebagaimana biasanya sebelum kita masuk perikop pada hari ini, tetap kita suarakan pada bulan Agustus sebagai topik, yaitu hikmat dari Allah memelihara hidup. Kalau ayat 1 bulan dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 12. Karena perlindungan hikmat seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup bagi pemilik-pemiliknya. Waktu yang lalu kita sudah terangkan bahwa hikmat adalah karunia dari Allah yang dimasukkan dalam batin kita. Jadi dalam karunia Allah tersebut itu berada dalam batin kita. Nah, kemudian kalau kebijaksanaan atau seorang yang bijak itu berada pada pikiran. Nah, sehingga dengan hikmat dan kebijaksanaan adalah sebagai karunia dari Allah yang kita pakai dalam mengolah untuk menghadapi hidup. Bagaimana supaya kita bisa hidup tentram dan damai? Tentu haruslah berhikmah, karena hikmah itu adalah karunia dari Allah. Nah, kemudian kita masuk dalam perikop hari ini, di mana dikatakan bahwa sabda yang membuat hidup. Apakah sabda itu? Sabda adalah sama dengan firman Allah. Sebelum dunia ada atau sebelum dunia dijadikan oleh Tuhan, ya, sabda sudah ada. Maka sabda itu sama dengan Allah. Segalanya dijadikan melalui Dia, dan dari segala yang ada itu adalah dari Dia.
tak satu pun dijadikan tanpa dengan Dia. Jadi sabda itu bisa dikatakan merupakan sumber hidup dan yang memberi terang kepada manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tak dapat memadamkannya. Karena apabila terang itu sudah bekerja, cahaya akan memancar dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Demikianlah firman hari ini yang dikatakan bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kalau kita berjalan di dalam terang, tentu jalan kita pun semua jelas. Coba kalau misalnya kita dalam kegelapan, apa yang terjadi? Kita susah untuk menentukan arah mau kemana kita pergi. Karena di dalam kegelapan tidak ada cahaya dan terang yang membimbing kita untuk menjalankan apa yang harus kita kerjakan, sehingga kita hanya bisa berdiam dalam kegelapan. Nah, sekarang dia bilang terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Nah, kemudian ada semacam pernyataan pernah dari seorang tua yang memberikan nasihat. Dikatakan begini, ya. Kalian anak-anakku harus hidup di dalam terang. Nah, kemudian maju di dalam terang, dan harus terus terang. Artinya, ya, bahasa Batak dikatakan mangulu di bagasak katiuron, mardalan di bagasak katiuron, jalatotong di bagasan hatiuron. Karena terang itu adalah dari Allah, ya. Nah, kalau kita lihat dalam buku ND HKBP, ya, buku ND nomor 23 ayat 3, bahwa dikatakan begini: sondang sian debata, hati urun sian ginjang, baen ture sodangi marohanami asas sonang, laho manjalo hanguluan nabi natupami oh Tuhan. Jadi terang dari Allah, cahaya dari langit, terangidah roh dan jiwa kami, supaya kami bisa mendapatkan hidup yang kekal. Jadi barang siapa yang hidup dalam terang Tuhan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan bagaimana kita supaya hidup di dalam terang? Nah, Paulus mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Kita menjadi terang harus mau merubah budi kita ke dalam perubahan yang baru, dan mengenal apa kehendak Allah, dan kemudian apa yang baik menurut Allah, dan apa yang bisa menyenangkan hati Allah.
itulah kalau kita sudah berada dalam terang. Nah, sehingga terang itu, kegelapan tidak bisa lagi menguasainya, karena dia akan bersinar terus, memancarkan hal-hal yang baik dari diri seseorang apabila sudah berada dalam terang. Jadi inilah firman Tuhan dalam hari ini, dalam perikop, bahwa sabda Tuhan adalah memelihara hidup. Terang itu adalah merupakan memelihara hidup kita. Apabila sudah terang berada dalam diri kita, karena itu adalah dari Allah, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal dan sejati. Nah, dan khotbah pada hari Minggu kemarin, kalau menjadi terang atau diperbaharui, tinggalkan dosa, dan jangan mencuri, jangan lagi mencuri, tapi berbuatlah dengan baik. Kemudian tinggalkan tabiat-tabiat yang tidak baik, ya, yang sangat dibenci oleh Tuhan Allah, seperti dendam, ya, dengki, serakah, ria, buruk lidah, buruk sangka. Itu harus kita hilangkan. Tapi berpikirlah positif, ya, berpikirlah positif. Nah, sehingga kita akan mendapatkan apa yang akan kita tuju, yaitu terang di dalam Tuhan. Kemudian dalam bacaan pagi diambil dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 14 sampai 18. Nah, ini Israel dan Yehuda harus bertobat. Jadi tidak boleh tidak, itu harus dilakukan. Ini perintah daripada Tuhan. Nah, dan kita melihat dalam ayat 14, Tuhan berkata, "Hai umat yang tidak setia, kembalilah kepadaku. Kamu adalah milikku." Pada waktu Tuhan menyampaikan kepada Yeremia, perjanjian yang baru akan kubuat dengan Israel. Apa perjanjian itu? Ya. Tuhan mengatakan, "Aku Allah mereka, dan mereka menjadi umatku." Jadi sudah dinyatakan oleh Tuhan, umatnya adalah bangsa Israel. Dalam Yeremia pasal 31 ayat 33. "Hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka, dan kutulis dalam hatinya, supaya aku jadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku." Jadi di sini tadi katakan adalah, aku akan mengambil kamu, ya, seorang, dan tetap di kota, dan membawa kamu kembali ke Bukit Sion. Jadi, hai umat Israel yang tidak setia, kembalilah kepadaku. Kamu adalah milikku. Aku akan membawa kamu kembali ke Bukit Sion. Nah, itu ayat yang 14. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat 15. Aku akan memberi kepadamu pemimpin-pemimpin yang taat kepadaku. Jadi mungkin tadinya bangsa Israel itu bisa pergi, ya, ke Mesir dan ke Asyur. Mungkin pemimpin mereka adalah sudah menyembah berhala, atau mungkin mereka juga minta bantuan, ya, ke Asyur dan Mesir. Nah, sekarang dikatakan oleh Tuhan bahwa pemimpin-pemimpin yang taat kepadaku. Jadi Tuhan akan menunjuk siapa pemimpin yang taat kepada Tuhan. Nah, dan mereka akan membimbing kamu dengan bijaksana dan penuh
dengan pengertian. Jadi bijaksana dan penuh pengertian. Kemudian ayat 16 dikatakan, lalu apabila kamu bertambah banyak di negeri ini, orang tidak akan berbicara lagi tentang peti perjanjianku. Mereka tidak akan memikirkan atau mengingatnya lagi. Mereka malah tidak akan memerlukannya atau membuat peti perjanjian yang lain. Nah ini, dengan bertambah banyaknya bangsa Israel itu, mungkin ada yang sudah melupakan peti perjanjian itu. Tidak lagi ya mereka peduli, bahkan mungkin membuat peti perjanjian lain. Nah ini sudah diantisipasi oleh Tuhan Allah. Nah kemudian pada waktu itu katanya, kota Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul di kota itu untuk menyembah Aku. Mereka tidak akan lagi mengikuti kemauan hati mereka yang bebal dan jahat itu. Jadi sudah kembali ya. Jadi Yerusalem dikatakan adalah sebagai tahta Tuhan, kerajaan Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul di kota itu untuk menyembah Aku, kata Tuhan. Jadi sudah sadar semua bangsa akan berkumpul dan menyembah Tuhan. Nah, jadi dikatakan bahwa mereka tidak akan lagi mengikuti kemauan hati mereka yang bebal. Jadi tidak lagi mengikuti kemauan dia yang sangat bebal dan jahat itu. Sudah berubah, langsung berubah menyembah dan begitu Tuhan. Nah, kemudian Israel akan bergabung dengan Yehuda dan bersama-sama datang dari negeri pembuangan di sebelah utara. Mereka akan kembali ke negeri yang telah kuberikan sebagai tanah pusaka kepada leluhurmu. Jadi sudah diyakinkan pasti kembali semua. Bergabunglah Israel dan Yehuda. Nah, kemudian ini sudah kita lihat ya, berkumpulnya kembali Israel setelah pembuangan di Babilonia selama 70 tahun ya. Tuhan mengatakan akan kembali milikku Israel, satu pun tidak ada yang tinggal, baik itu pembantu, baik itu orang yang pembantu mereka atau budak mereka, tidak ada satupun yang tinggal di Babilonia. Semua diangkut ke Yerusalem dan Yehuda. Nah, dengan berkumpulnya itu bangsa Israel di sana, itulah kita lihat atas usaha daripada Raja Kores yang menugaskan Ezra sebagai ahli hukum Taurat membangun kembali Yerusalem yang porak-poranda. Dibantu oleh Nehemia, dipilih sebagai gubernur Yudea. Sebagai gubernur, dia mengawasi semua pengawasan barang-barang yang tadinya diambil dari Yerusalem, dibawa ke kuil-kuil disimpan di Babilonia, dikembalikan semuanya. Dikemasnya ya, semua dikembalikan, dan mulai rumah Tuhan, pembangunan dimulai gotong royong bangsa Israel. Nah, maka pada saat mereka berkumpul di Yerusalem ya, atas inisiatif daripada Nehemia dan Ezra, diadakanlah pesta Pondok Daun. Dan kita mengenal pesta Pondok Daun itu. Dan itulah awal daripada di Israel pesta Pondok Daun. Dan selama ini belum pernah dilakukan pesta Pondok Daun.
pertama kali diadakan pesta Pondok Daun pada saat bangsa Israel eksodus ke negerinya sendiri atas perintah Tuhan. Nah, pada saat itu dan Esra membacakan firman Tuhan, Taurat Tuhan, hukum Taurat Tuhan, mulai dari pagi hingga tengah hari. Coba, setiap hari dibacakan, didengar oleh bangsa Israel, dan mereka sudah berteduh dengan Pondok Daun ya. Jadi ya karena banyaknya orang ya harus dengan Pondok Daun lah supaya ada tempat berteduh ya. Nah, Pondok Daun itu diambil dari daun kurma, daun zaitun, dan juga daun-daunan yang rindang di pegunungan, dikumpul. Nah, dibacakanlah hukum Taurat Tuhan setengah hari, mulai hari yang pertama sampai hari yang ketujuh, terus menerus. Kemudian di hari yang ke-8 mereka berkumpul semua, dipimpin oleh Nehemia, dan Nehemia memerintahkan semua bangsa Israel berdiri. Jadi dari Pondok Daun itu semua begitu banyak masyarakat Israel berdiri semua, dan mereka menangis mengingat penderitaan yang mereka alami di Babilonia. Mereka menangis, dan khusus bangsa Israel berdiri semua. Kalau budak mungkin ada bangsa dari Amori atau Amon itu tidak ikut berdiri. Ya, pembantu-bantu tidak. Hanya bangsa Israel semua berdiri, dan mereka mengampuni dosa-dosanya sampai menangis bangsa Israel. Itulah kembalinya bangsa Israel dari negeri Babilonia. Maka dikatakan Israel akan bergabung dengan Yehuda dan bersama-sama datang dari negeri pembuangan di sebelah utara. Mereka akan kembali ke negeri yang telah kuberikan sebagai tanah pusaka kepada leluhur mereka. Nah, inilah tadi disarankan untuk bertobat, hai Yehuda dan Israel. Dan di sini sudah ada hasil daripada pertobatan itu. Mereka sudah berkumpul di Yerusalem. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan malam ya, diambil dari buku Amos pasal 5 ayat 14 sampai 15. Nah, siapa Amos ini ya? Nah, Amos ya, pada waktu yang lalu kita sudah mencoba siapa Amos. Amos adalah nabi pertama dalam Alkitab ya, yang pesannya dicatat secara terperinci. Ia berasal dari sebuah kota di Yehuda. Jadi Amos itu orang Yehuda ya. Tetapi ia berkhotbah pada orang-orang Israel di kerajaan utara sekitar pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi pada saat abad ke-750. Nah, pada masa itu banyak orang hidup makmur, ibadah dipentingkan, dan negeri Israel nampaknya damai. Tapi Amos melihat bahwa ada yang mengecap kemakmuran hanyalah para hartawan yang memperkaya diri dengan hasil penindasan dan ketidakadilan terhadap orang-orang miskin. Nah, ini dipesankan oleh Amos ya. Banyak hartawan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, menindas orang miskin. Dan waktu yang lalu ada penglihatan Amos yaitu tentang belalang ya. Dia melihat belalang itu menghancurkan semua tanaman dan juga sangat mengganggu situasi. Akhirnya Amos minta ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan, mana mungkin bangsa yang kecil ini mampu mengatasi itu? Maka Allah mengatakan, apa yang kau lihat itu tidak akan terjadi.
dicabut oleh Allah. Dan penglihatan kedua oleh Amos, dia melihat api ya, yang berkobar dan menyerang samudra, dan semua api ya, di semua dunia ini dilihatnya api menyerang. Kembali lagi Amos berdoa, Tuhan, bangsamu, bangsa Israel adalah lemah dan kecil, tidak akan mampu Tuhan menghadapi kejadian seperti itu. Tuhan berkata, itu tidak akan terjadi. Jadi Tuhan kalau sudah membuat rencana, kalau ada orang yang minta ampun kepada Tuhan, Tuhan tuh maha pendengar. Cuma Amos yang meminta, berdoa, tapi dikabulkan oleh Tuhan. Nah, itulah begitu besarnya kasih setia Allah kepada umat manusia di dunia ini. Nah, kemudian di sini dalam perikop ini, yaitu panggilan untuk bertobat. Jadi ini pesan Amos kepada bangsa Israel. Dia membuat suatu nyanyian. Nyanyiannya begini. Tuhan Maha Tinggi berkata, sebuah kota di Israel ya, mengerahkan 100 orang prajurit, tapi kembali hanyalah 100 orang. Berarti 900 orang itu adalah lenyap. Kemudian kota yang lain katanya mengerahkan 100 orang, yang kembali hanya 10 orang. Berarti 90 orang sudah meninggal. Maka Tuhan berkata kepada umat Israel, dengan kejadian-kejadian seperti itu, kembalilah kepadaku, maka kamu akan hidup. Jangan pergi ke Betseba untuk berbakti kepada Baal ya. Nah, jangan mencari aku di Betel, sebab Betel akan lenyap, kata Tuhan. Jangan juga ke Gilgal, sebab Gilgal, penduduk kota itu akan diangkut ke pembuangan. Nah, jadi diperingatkan oleh Tuhan Allah, jangan ke Betseba, jangan ke Betel, jangan ke Gilgal, tapi kembalilah kepadaku ya, Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi kembalilah kepada Tuhan ya, maka kamu akan hidup. Nah, jika kamu tidak kembali, maka ia akan mati dan diserang api yang menyala-nyala dan membakar Israel. Inilah pesan moral daripada perikop ini. Dikatakan, berusahalah berbuat baik dan jangan berbuat jahat, supaya kamu hidup. Maka Tuhan Allah yang Maha Kuasa akan sungguh-sungguh tinggal di antara kamu, seperti kamu katakan. Jadi tinggallah Tuhan bersama kami. Kira-kira begitu yang permintaan daripada bangsa Israel melalui Amos. Nah, maka Tuhan ya, akan tinggal bersama mereka kalau mereka berusaha berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Nah, kemudian dinyatakan oleh Tuhan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkan keadilan. Nah, mungkin Tuhan akan mengasihi orang-orang yang tersisa dari bangsa Israel. Nah, jadi ini dikatakan bahwa tegakkan keadilan, berusaha baik, dan bencilah yang jahat. Inilah pesan melalui Amos kepada bangsa Israel, dan untuk tetap bertobat. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini.
Maka pertama tadi adalah sabda itu menjadi nyata dan diwujudkan dengan terang untuk berada di dalam diri manusia, bahwa terang itu akan memberi kehidupan dimanapun kita berada. Dan kemudian Yehuda dan Israel diminta untuk bertobat, ya, dengan kejahatan-kejahatan mereka, karena Israel adalah milik daripada Tuhan Allah yang sangat dicintainya. Nah, kemudian dengan pesan moral dia terakhir, berusahalah berbuat baik, ya, dan jangan pergi ke Gilgal, Betel, dan Betseba, ya, karena itu akan lenyap. Tapi kembalilah kepada aku, kata Tuhan, dan bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkan keadilan. Jadi kalau sudah kita memang bersama dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan, semuanya pasti akan indah pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.